Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Aryati, NIM 44. Di sini saya akan menjawab soal UAS guna untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan pengawasan pasif dan aktif manajemen pembiayaan bank syariah. Pengawasan pasif manajemen pembiayaan bank syariah adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan melakukan analisis pembiayaan terhadap laporan keuangan. Sedangkan pengawasan aktif pembiayaan bank syariah yaitu pengawasan yang dilakukan dengan pengecekan secara langsung ke tempat usaha mudhorib. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk. Downgrading risk adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dampak dari downgrading risk bagi pembiayaan bank sendiri bisa berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank dan likuiditas karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atau nasabah sehingga berimbas pada pembiayaan yang berada di bank tersebut. Untuk meminimalisir hal tersebut, pihak bank mengharuskan bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya, agar prinsip syariah yang dianut tetap seimbang dengan tujuan bisnis yang akan dicapai secara bersama-sama, sehingga tidak menimbulkan publikasi negatif yang berdampak pada penurunan rating pada bank tersebut. Selanjutnya yaitu jenis pembiayaan sindikasi. Jenis pembiayaan sindikasi yaitu ada 3 macam. Yang pertama lead syndication, yang kedua club deal, dan yang ketiga subsyndication. Yang pertama lead syndication yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Yang kedua yaitu club deal, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tetapi di antara bank yang satu dan bank yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal. Yang ketiga yaitu subsyndication, yaitu bentuk sindikasi yang antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain, dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Proses sindikasi yaitu yang pertama, borrower mengajukan pembiayaan kepada bank atau permohonan pembiayaan kepada bank atau arranger, dan bank akan melakukan analisis pembiayaan dan terms and condition. Yang kedua, berdasarkan negosiasi, bank akan memberikan jawaban dalam bentuk penawaran atau offer letter. Offer letter ada 2 jenis, yaitu yang pertama offer letter yang dapat berlaku sebagai surat persetujuan terhadap penawaran. Biasanya di bagian bawah ada kolom khusus tanda tangan. Apabila borrower setuju akan penawaran bank tersebut, borrower akan membubuhkan tanda tangan. Yang kedua yaitu offer letter yang hanya berlaku untuk melakukan penawaran, bukan sekaligus persetujuan. Proses yang ketiga, apabila surat penawaran tersebut berlaku sebagai surat persetujuan dan borrower setuju akan penawaran bank tersebut, maka surat penawaran berubah menjadi surat mandat yang diberikan ke bank. Selanjutnya, bank akan melakukan invitation kepada bank-bank yang akan menjadi peserta. Selanjutnya, setelah bank-bank tersebut setuju untuk ikut dalam pembiayaan sindikasi, maka proses selanjutnya adalah melakukan alokasi penyertaan final dari masing-masing peserta. Alokasi penyertaan tersebut merupakan tugas arranger. Setelah itu dilakukan dokumentasi pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan oleh setiap peserta pembiayaan sindikasi. Kemudian publikasi dilakukan oleh arranger, dan yang terakhir pelaksanaan pemberian pinjaman dilakukan oleh facility agent. Selanjutnya yaitu kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Menurut pasal 1 Peraturan Prosedur Basarnas, yaitu yang pertama menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional sesuai dengan prosedur
Basarnas. Yang kedua yaitu memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Dan yang terakhir yaitu mengenai strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online. Yang pertama, dengan melakukan promosi dan pemberian hadiah yang menarik bagi nasabahnya sebagai upaya agar masyarakat tertarik untuk menabung di bank tersebut. Upaya yang kedua yaitu melakukan pengembangan dalam bidang teknologi perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin luas. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada nasabah, baik dari segi cara pegawai melayani nasabah sampai kepada urusan kenyamanan ruangan menjadi target perbaikan. Selanjutnya yaitu menawarkan suku bunga tabungan yang bersaing dan membuka kantor cabang, unit atau layanan atau kantor pembantu, memperbanyak mesin ATM, serta menawarkan berbagai macam kemudahan bagi calon nasabah. Terima kasih.